Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Sebuah mobil Innova berplat nomor BK 1633 APP dikemudikan sopir asal Medan mengalami kecelakaan tunggal di ruas Jalan Nasional Aceh. Mobil tersebut masuk ke areal persawahan Blang Raya di kawasan Desa Bili Aron, Kecamatan Gelumpang 3, Kabupaten Pidie. Sebelum kecelakaan, mobil itu diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan Serambi News, ada Muhammad Nazar yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Nazar. Halo Dea. Ya, bisa Anda informasikan bagaimana kronologis laka lantas Innova ini? Ya, terima kasih Dea. Berdasarkan keterangan saksi mata di lapangan bahwa laka lantas yang terjadi di ruas Jalan Nasional Banda Aceh Medan terjadi pada Minggu, maaf. Mobil tersebut dikemudikan oleh Surya Putra Hasibuan, warga Desa Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, bersama seorang penumpang bernama Lia Marlia, ibu rumah tangga, warga yang sama. Kejadian tersebut berawal dari mobil Avanza dengan nomor polisi BK 1633 APP itu melaju dari arah Medan menuju Banda Aceh. Kemudian diduga berdasarkan keterangan saksi mata dan sumber dari kepolisian bahwa sang sopir yang membawa Innova tersebut mengantuk sehingga mobil hilang kendali, melaju ke arah kanan dan terjun ke areal persawahan. Demikian ya. Ya, rekan Nazar, lalu informasinya tadi juga sempat saya singgung bahwa diduga sopir ini mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dan informasinya memang jalur itu sering digunakan sopir untuk membawa mobil dengan kecepatan tinggi. Apakah benar? Terima kasih Dia. Berdasarkan informasi yang kita input dari saksi mata bahwa di jalur tersebut yang merupakan jalur nasional, jalur tersebut merupakan jalur yang lurus sepanjang 1 kilometer lebih, di mana di jalur tersebut tidak ada perkampungan penduduk. Di jalur tersebut hanya diapit dengan areal persawahan, sehingga sering pengemudi kendaraan membawa mobil dengan kecepatan tinggi, apalagi kalau pada malam hari, karena suasana di jalan tersebut memang tidak adanya kendaraan yang padat, sehingga setiap sopir itu membawa mobil dengan kecepatan tinggi. Demikian ya. Ya, terakhir rekan Nazar, dari data yang sudah Anda peroleh bisa diinformasikan. Kasus tersebut banyaknya kasus laka lantas terjadi di jalur tersebut karena banyak pengemudi yang membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan kemudian sang sopir ini lelah setelah menempuh perjalanan dari Medan menuju Banda Aceh, sehingga banyak kasus-kasus yang sehingga ada 6 kasus yang terjadi pada tahun 2021. Beruntung kejadian langka tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, sehingga Kapolres PD AKBP Patli SIK sering mengimbau pada pengguna jalan bahwa saat melintasi jalur Kecamatan Gelumpang 3, hendaknya para supir yang mengemudi kendaraan hendaknya berhenti apabila kelelahan, karena sering terjadinya laka lantas. Demikian dia. Baik. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.